Bioteknologi merupakan pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Konsep dari bioteknologi itu sendiri dimulai dari kelangsungan hidup manusia, ditunjang oleh teknologi melalui bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memproduksi tempe, kecap, keju, mikroprotein. Untuk modern, misalnya melalui kultur jaringan dan rekayasa genetik. Kultur jaringan merupakan teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus dengan kondisi yang steril, sehingga menjadi tanaman yang lengkap. Tujuannya untuk menghasilkan tanaman yang sangat berkualitas dan berkuantitas. Teori yang melandasi teknik ini adalah teori totipotensial. Sifat totipotensial tanaman, artinya setiap bagian tanaman apabila dikulturkan secara in vitro akan dapat membentuk individu baru bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat totipotensial tanaman dapat diterapkan untuk kultur jaringan. Manfaat dari kultur jaringan diantaranya dalam bidang pertanian, untuk menghasilkan bibit yang bebas hama dan penyakit, untuk pengobatan, dan untuk tujuan konservasi. Penemu kultur jaringan adalah Stewart yang menggunakan jaringan phloem dalam akar wortel yang diiris melintang, kemudian ditanam dalam medium yang ditambahi air kelapa sehingga menjadi tanaman dewasa. Laboratorium kultur jaringan terdiri dari ruang persiapan, ruang timbang, ruang stok, ruang steril, dan ruang inkubasi atau kultur. Alat untuk kultur jaringan ada autoclave, destilator, media tanam, rak untuk inkubasi tanaman, tabung Erlenmeyer, dan alat saring. Zat pengatur tumbuh tanaman yang sangat penting adalah sitokin dan ausin yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, jaringan, serta organ. Tahapan pembuatan kultur jaringan. Yang pertama, pembuatan media atau tahapan persiapan. Maksudnya ditentukan dulu alat-alat yang digunakan, ruangan dan media tanam yang digunakan. Yang kedua, inisiasi. Maksudnya pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Misalnya tunas dan daun atau cabang-cabang atau biji. Yang ketiga, sterilisasi. Maksudnya semua media harus steril, bisa disemprotkan etanol atau yang paling sering menggunakan laminar flow. Yang keempat, multiplikasi. Kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Biasanya menggunakan laminar flow untuk menghindari kegagalan. Jika memakai tabung, diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan pada steril dan suhu ruang. Yang kelima, pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Yang keenam, aklimatisasi. Itu kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bendeng. Teknik sterilisasi dibagi 4, yaitu sterilisasi ruangan, alat, bahan tanam, dan media. Sterilisasi merupakan teknik aseptik yang untuk menghindari dari bakteri. Di sini ada siklus kultur jaringan, yaitu pemilihan tanaman induk unggul untuk dijadikan sumber bahan tanam, lalu perbanyakan tunas, pembentukan planlet, aklimatisasi, lalu penanaman di skala luas. Beberapa keunggulan pada kultur jaringan yaitu: 1. Mempunyai sifat yang identik dengan induknya. Kedua, tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas. Ketiga, mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar. Keempat, kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin. Kelima, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat. Keenam, pengadaan bibit tidak tergantung musim. Ketujuh, hemat tempat dan waktu. Dan terakhir, dapat diekspor. Tanpa melalui proses karantina. Kelemahan pada kultur jaringan: 1. Bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap hama.
Kedua, kultur jaringan mahal dan sulit. Ketiga, membutuhkan modal investasi awal yang tinggi. Keempat, diperlukan persiapan SDM yang handal. Kelima, produk kultur jaringan kurang kokoh. Berikut contoh tanaman hasil perbanyakan in vitro yang dapat kita lihat. Cukup sekian video yang kami buat. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.